Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Bella Novia Ramadhani yang akan sharing sedikit di podcast kali ini. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya berserta dengan teman saya. Dia ini CASN yang saat ini sedang berada di Kepulauan Riau. Boleh perkenalan dulu biar orang-orang tahu saya sedang sama siapa sih? Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Untuk pertama dulu perkenalkan, nama saya Anwar Feris Pinam. Saat ini berada di instansi BPTD kelas 2 Kepulauan Riau. Baik, mungkin bisa langsung saja ya. Saat ini saya beserta rekan saya akan membahas materi mengenai netralisasi ASN. Kak Anwar, ngomong-ngomong tentang pemilu bulan lalu yang sedang gempar-gemparnya, katanya sih yang menang paslon nomor 2 ya Kak. Kalau boleh tahu, Kak Anwar kemarin milih siapa sih Kak? Oke, terima kasih Kak. Mungkin kalau soal pilihan ya, kita kan sebagai ASN harus netral sesuai dengan kita pada hari ini itu netralisasi ASN. Jadi kita harus merahasiakan pilihan kita, walaupun kita sudah tahu bakal sama dengan orang lain, pilihan kita sama dengan orang lain, tapi kita harus tetap bisa menjaga rahasia tersebut agar fungsi kita sebagai ASN itu tetap terjaga. Baik, jadi kita harus tetap netral ya Kak, walaupun banyak pilihan-pilihan yang ada di depan kita. Lalu Kak, saya mau tanya, apa sih hubungannya seorang ASN sama pemilu itu Kak? Oke Kak, hubungannya ASN dengan pemilu ya Kak. Yang pastinya yang pertama dulu kan kita harus tahu itu Kak, apa sih yang pengertian dari netralisasi ASN itu ya kan. Netralisasi ASN itu kan suatu aspek penting dalam integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat enggak. Jadi dalam kegiatan pemilu itu ya kita harus tetap netral, kita harus tetap menjaga jiwa kita dan fungsi kita sebagai ASN. Maka seorang ASN itu harus berpegang teguh terhadap kode etik maupun undang-undang yang mengatur ASN tersebut, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga yang tentang aparatur sipil negara. Lalu ada Undang-Undang tentang disiplin PNS, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Jadi kita harus menerapkan undang-undang tersebut dalam kehidupan kita dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Baik Kak, jadi sebagai ASN itu kita boleh nggak sih kalau ikut menyalonkan gitu Kak? Kalau soal menyalonkan tentu saja itu saja boleh dong. Soalnya kan kita juga bisa berpartisipasi dalam dunia politik. Jadi kita tidak harus selamanya itu berada di organisasi kita sebagai misalnya sebagai bidang teknis atau sebagai administrasi, dan juga kita bisa menyalon dalam bidang hal politik karena itu kan demi memajukan suatu negara juga Kak. Siap Kak. Jadi Kak, ada nilai dasarnya nggak sih Kak dalam netralisasi ASN itu Kak? Kalau menurut Kak Anwar sendiri? Kak, nilai dasar sebagai ASN itu kan ya tentunya sebagai ASN kita harus yang pertama harus netral seperti yang topik kita hari ini. Kita harus mengembangkan jiwa itu yang paling utama dan paling penting menurut saya sih itu Kak. Baru setelah kita bisa netral, tentunya kita akan bisa melaksanakan kebijakan publik itu, dan jika kita juga bisa memberikan pelayanan publik itu yang profesional dan juga berkualitas Kak. Jadi kesimpulannya itu kita sebagai seorang ASN walaupun situasinya sedang memanas, kita itu harus netral gitu ya Kak, harus adil dan tidak boleh berpihak kepada para kontestan pemilu
dan juga sebagaimana tugasnya kita itu sebagai pelayanan publik, maka kita dalam melayani masyarakat itu harus netral, harus adil, karena jika terjadi kesenjangan dalam pemilihan dan preferensi itu, kita juga susah dalam mencapai sinergi. Maka kita juga harus netral, harus tidak berpihak kepada siapapun gitu. Terus kita juga tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh menggunakan atribut yang berhubungan dengan partai-partai politik yang sedang melaksanakan pemilihan yang berlangsung. Dan juga ada peraturannya ya Kak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 tentang ASN. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yang ada di Pasal 4 angka 12-15, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS yang ada di Pasal 11 huruf C. Ya benar kan itu. Baik Kak Anwar, berhubung waktunya terbatas, mungkin dapat kita akhiri ya Kak ya. Oke, siap Kak. Mungkin nanti di lain kesempatan kita ada waktu yang lebih panjang lagi, yang lebih banyak lagi untuk bahas topik-topik ataupun isu-isu terbaru baik sekitar politik ataupun ASN sendiri. Ya, Kak. Terima kasih Kak Anwar atas waktunya. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekian dari saya, Bella Novia Ramadhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.